Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita menaikkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Maka dengan kenikmatan itulah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa dapat berkumpul untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian selawat dan salam, marilah kita curah luah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, sampai kepada kita umat akhir zaman yang insya Allah senantiasa juga melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan hari ini pembicaraan kita adalah tentang ciri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ketika kita berbicara tentang ciri-ciri manusia atau orang yang bertakwa kepada Allah, ini sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Ciri-ciri manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Di antaranya, ada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ada orang yang percaya akan hal-hal yang gaib. Kemudian ada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri bertanda bahwa manusia atau orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, baik itu berpuasa dalam bulan Ramadan atau di luar dari bulan Ramadan. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu berupa zakatnya ataupun sedekahnya dan lain-lain. Atau orang-orang yang percaya akan hal-hal yang gaib, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya akan adanya para malaikat-malaikat Allah, percaya akan adanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu adalah mencerminkan bahwa orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pembahasan kita adalah salah satu ciri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika kita berbicara tentang ciri manusia yang bertakwa kepada Allah, di antaranya ada orang yang mengeluarkan zakat atau berinfak di jalan Allah, sedekah dan lain sebagainya. Ada orang yang melaksanakan ibadah puasa, ada orang yang percaya Allah Subhanahu wa ta'ala atau akan hal-hal yang gaib, percaya akan para malaikat Allah, percaya akan adanya surga dan lain sebagainya. Itu adalah menandakan bahwa orang itu sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan yang berbahagia ini, pembahasan kita sekali lagi yaitu tentang orang
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sholat. Jadi sholat, berbicara tentang sholat. Sholat itu adalah satu ritual yang apabila dikerjakan oleh seseorang, khususnya orang Islam, maka orang itu terkategori dan jelas akan Allah Subhanahu wa taala angkat orang tersebut untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Apa Allah katakan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang percaya akan hal-hal yang gaib. Terus apalagi? Orang yang melaksanakan puasa, orang yang melaksanakan sholat, orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah itu, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, kata Allah. Bahwasanya kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan untuk orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang percaya akan yang gaib dan orang yang melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mencerminkan bahwa jika seseorang menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, maka salah satunya yang akan dilakukan oleh seorang tersebut adalah hendaknya dia melakukan ritual ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat wajibnya, baik itu sholat sunnah. Maka hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sholat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sholat ini juga memberikan kontribusi yang banyak kepada siapa orang yang melakukannya. Jadi selain mendapatkan derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, sholat ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap orang yang melakukannya. Di antaranya, yaitu sholat ini bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran diri seseorang. Jadi penyakit-penyakit yang namanya penyakit maksiat di dalam diri seseorang ini perlahan akan hilang. Kenapa? Karena orang ini selalu melakukan ibadah sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar." Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Sholat ini bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi kekejian atau kemungkaran yang ada dalam diri kita, atau kemaksiatan yang sering kita lakukan, baik itu secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, secara sendiri atau secara kelompok, pribadi atau banyak orang, itu perlahan akan hilang, perlahan tidak akan dilakukan lagi. Kenapa? Dikarenakan kita melakukan ibadah sholat. Percaya itu hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah. Karena ini sudah terbukti oleh orang-orang terdahulu. Ada orang yang sebelumnya raja atau jago maksiat, tapi kemudian mengenal ibadah sholat, akhirnya perlahan demi perlahan kemaksiatan itu ditinggalkan. Kita ambil contoh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu sebelumnya adalah ahli maksiat, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kekayaannya itu digunakan untuk berfoya-foya. Kekayaannya itu digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Lalu kemudian pada akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan beliau memperbaiki dirinya, melakukan ritual ibadah sholat, dan beliau menjaga sholatnya. Maka Malik bin Dinar itu pada akhirnya dikenal sebagai seorang sufi terkenal. Dan masih ada contoh-contoh orang-orang terdahulu yang kemudian tadinya ahli atau menjadi seorang premanisme, menjadi seorang yang suka melakukan kriminalitas di mana-mana, tetapi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, kenal dengan ibadah sholat, Masya Allah, sudah menjadi orang yang ahli sujud atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu
adalah di antaranya contoh dari bukti firman Allah Subhanahu wa taala. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran seseorang. Hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara terkait dengan sholat ini juga merupakan satu pembeda, yaitu membedakan antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Jadi siapa orang yang melaksanakan sholat, maka orang itu teridentifikasi atau orang itu terlihat bahwa memang ini orang Islam. Maka hal ini ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, kata Jibril, ma huwal Islam, apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, Jibril, al-Islamu ala khomsi, sahadata alla ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus sholah, wa itai zakah, wa sumu Ramadan, wa hijul baiti manistati'a ilaihi sabila. Rasulullah SAW menjawab, wahai Jibril, Islam itu terdiri dari 5 perkara, yaitu mulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian pergi haji bagi yang mampu. Ini jawaban yang top, jawaban yang sangat spektakuler, jawaban yang perlu diancungkan jempol oleh baginda Rasulullah SAW kepada Jibril saat Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril. Jadi hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, maka jelas kita itu teridentifikasi atau terlihat bahwasanya ini orang Islam. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sholat ini juga sangat memberikan kontribusi untuk menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga kita berkehidupan kembali akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari yaumil mahsyar atau di akhirat nanti. Ketika bumi ini diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guncangan yang sangat dahsyat, guncangan yang sangat sekuat-kuatnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya idza juljilatil ardu jiljalha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idin tuhadisu akhbarha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasduruna su'astata liru a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga di dalam surat Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Nah, berbicara tentang hal-hal seperti ini, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti bumi ini akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guncangan yang sangat dahsyat. Maka manusia akan bertanya, apa yang terjadi? Padahal pada waktu itu, pada saat itu adalah terjadinya hari kiamat. Bumi ini akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada dalam kandungan. Ya, gunung-gunung, laut-laut, itu semuanya itu adalah yang dikandung oleh bumi. Ini akan dikeluarkan semuanya. Nah, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Manusia akan berlari ke sana kemari. Manusia akan bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada saat ini. Padahal hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah yang disebut dengan hari kiamat. Nah, nanti ketika hari kiamat, ketika kita ini akan hancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang disebut dengan kiamat besar itu, nanti baru kemudian kita akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan satu tempat, di dalam tempat yang disebut dengan padang mahsyar, atau di mana seluruh manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat. Matahari cuma 1 jengkal. Pada waktu itu, mohon maaf, semua kita manusia itu tidak sehelai kain pun ada dalam badan. Jadi kita dalam keadaan tidak berpakaian, laki-laki dan juga perempuan itu dikumpulkan di tempat itu, di padang mahsyar, matahari yang panasnya satu jengkal. Maka Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh istrinya Aisyah, Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu nanti ketika kita dikumpulkan, lalu kemudian kita tidak menggunakan atau tidak berpakaian, sehelai kain pun tidak ada di badan, berarti kita saling melihat dong. Maka Rasulullah SAW menjawab, oh tidak, kita tidak bisa saling menatap, kita tidak bisa saling melihat. Bagaimana mungkin kita bisa saling melihat? Bagaimana mungkin kita bisa saling menatap? Sedangkan kita dikejutkan oleh kita punya nasib. Apakah nasib kita akan kita masuk dalam surga atau tidak? Jadi kita tidak bisa saling melihat karena saking
saking groginya kita, saking kita memikirkan nasib kita, apakah kita akan masuk surga atau tidak. Nah itu yang membuat menutup mata kita sehingga terhalang oleh pandangan tersebut. Dan hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sholat ini adalah paling penting, karena sholat ini juga merupakan salah satu kewajiban pertama yang akan dihisap, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat kita benar, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan seluruhnya yang kita kerjakan. Tapi jika sholat kita tidak benar, maka semua amalan-amalan kita akan tertolak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat dengan baik, sehingga amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apabila ada benarnya, maka mudah-mudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, maka itu datang dari kehilafan dan kekeliruan saya sendiri. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.